Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman sehat selalu. Dalam video kali ini, saya ingin membagi hal yang sangat penting banget buat teman-teman. Jika teman-teman nggak ingin bingung terkait keuangan pribadi atau hilang arah, teman-teman harus saksikan video ini sampai akhir. Video kali ini, saya ingin membahas tentang siklus keuangan manusia. Nah, siklus keuangan manusia dibagi sesuai tahapan hidupnya, yaitu terkait umurnya, yaitu fase anak-anak atau remaja, kemudian fase dewasa, kemudian fase orang tua dengan anak-anak, kemudian masa tua awal, masa awal pensiun, dan masa tua akhir. Dalam setiap fase ini, manusia atau seseorang akan mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Di tiap fase kehidupan manusia itu, apa sih hal-hal yang harus kita ketahui? Untuk itu, kita akan membahas mulai satu persatu pada setiap fasenya. Fase bayi, anak-anak atau remaja dimulai pada umur 0 sampai 20 tahun. Karakteristik dalam fase ini adalah seseorang belum mempunyai penghasilan, kemudian masih menjadi tanggungan orang tua. Nah, dalam fase ini, seseorang masih menempuh pendidikan, entah itu sekolah atau kuliah. Hal yang penting dalam fase ini adalah jangan dilupakan bahwa anak-anak atau remaja adalah investasi bagi keluarga. Artinya, kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan pengalaman yang terbaik, bekal yang terbaik bagi anak-anak untuk dapat melanjutkan hidupnya dengan baik pula. Nah, dalam fase ini juga jangan dilupakan bahwa anak-anak harus dikenalkan untuk mulai menabung atau bahkan berinvestasi. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai anak, jangan lupa untuk mengajarkan kepada anak, mengenalkan kepada anak agar mulai menabung sejak dini. Atau lebih bagus lagi, teman-teman sudah mulai mengenalkan tentang investasi dan ilmu keuangan kepada anak-anak. Fase selanjutnya adalah fase dewasa, yaitu dimulai pada umur 21 sampai 30 tahun. Nah, karakteristik dalam fase ini adalah seorang manusia sudah mulai mempunyai penghasilan, mulai bisa mandiri, lepas dari orang tua, kemudian mulai membentuk rumah tangga sendiri. Nah, hal yang terpenting dalam fase dewasa ini adalah bagaimana kita memilih lifestyle. Artinya sesuai dengan kemampuan finansial kita, lifestyle seperti apa yang mesti kita pilih. Kemudian tetap dalam fase ini harus meneruskan kebiasaan dari fase sebelumnya, yaitu dengan menabung. Nah, dalam fase ini biasanya mereka yang setelah menikah dengan pasangannya harus mulai merencanakan pada usia pernikahan berapakah mereka akan mempunyai anak. Hal ini penting karena itu harus dipersiapkan dengan matang. Dalam fase ini juga biasanya seseorang sudah mulai merencanakan apakah akan mengambil sekolah lagi untuk jenjang yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, itu juga harus dipersiapkan untuk biayanya. Pengeluaran-pengeluaran yang penting dalam fase ini biasanya terkait dengan keputusan apakah seseorang akan mulai mempunyai tempat tinggal, entah itu secara menyewa atau memulai dengan mencicil. Nah, dalam fase ini juga biasanya seseorang sudah mulai merencanakan apakah ingin memiliki transportasi yang tentu saja sangat penting. Pada fase dewasa ini, hal-hal yang harus digarisbawahi adalah terkait dengan proteksi. Ketika sudah mempunyai penghasilan, sudah berkeluarga, harus mulai dipikirkan tentang proteksi. Proteksi di sini artinya terkait risiko-risiko, yaitu dengan asuransi. Kemudian pada fase ini pula harus mulai disisihkan terkait dana darurat. Seperti yang kita ketahui bersama, dana darurat sangat-sangat penting untuk mulai disisihkan karena sesuatu yang sifatnya darurat itu kita tidak pernah tahu dan kita harus siap. Oke teman-teman, fase berikutnya adalah fase orang tua dengan anak. Biasanya fase ini dimulai pada umur 31 sampai 40 tahun. Di fase ini biasanya sebuah keluarga mulai mempunyai anak. Nah,
karakternya seperti apa ya di fase ini? Yang pertama, biasanya penghasilan mulai stabil. Hal yang penting yang harus tetap dilanjutkan adalah tentu saja menabung. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah untuk memulai berinvestasi. Terkait investasi, harus hati-hati teman-teman. Kita harus memilih mana-mana investasi yang aman. Yang aman itu artinya bahwa risiko-risikonya bisa kita terima dengan baik. Bisa mulai dengan berinvestasi ke pasar uang atau pasar modal, atau jika teman-teman menguasai bisa berinvestasi ke properti. Ada banyak teman-teman investasi yang bisa kita temukan. Cuman yang harus dipahami adalah risiko. Kita harus mempertimbangkan risikonya. Nah, pada fase orang tua dengan anak ini, biasanya yang terjadi adalah pengeluaran mulai tinggi. Nah, pada fase ini biasanya sebuah keluarga sudah mempunyai kendaraan berupa mobil yang mendukung aktivitas sehari-hari. Mereka sudah mempunyai anak. Hal yang penting yang harus dipikirkan adalah terkait tabungan pendidikan anak. Karena tabungan pendidikan anak harus mulai disisihkan sejak dini, agar ketika anak mulai menempuh pendidikan, dananya sudah disiapkan. Yang sering dilupakan dalam fase ini adalah terkait dana pensiun. Karena pada fase ini seseorang tentunya sudah mulai berpikir kapan dia akan pensiun, di umur berapakah. Nah, dana pensiun harus mulai disiapkan pada fase ini. Tentu saja dana pensiun ini adalah sebentuk tabungan yang kita simpan, atau bisa juga kita investasikan kepada instrumen-instrumen yang aman. Selanjutnya kita menuju ke fase berikutnya, yaitu masa tua awal. Ini biasanya dimulai pada umur 41 sampai 50 tahun. Karakteristik yang ada dalam fase ini adalah biasanya seseorang sudah mencapai puncak kemapanan. Seseorang mulai menambah aset, kemudian mendapatkan penghasilan tambahan, misalnya selain dari bekerja, sudah mempunyai side bisnis yang bisa menghasilkan. Investasi seseorang pada fase ini harus ditambah porsinya, karena dalam fase ini seseorang sudah mempunyai penghasilan yang berlebih. Karena ketika mempunyai penghasilan lebih, justru kita harus berhati-hati. Kita harus memikirkan bagaimana mengolah penghasilan tambahan ini. Kemudian hal yang penting dalam fase ini tentu saja proteksi. Harus dihitung kembali apakah proteksi yang telah kita miliki dari fase sebelumnya masih cukup. Jika kurang, tentu saja harus mulai dipikirkan langkah-langkah untuk bagaimana mengelola proteksi itu tersebut. Dana darurat tentu saja tetap harus disisihkan. Dalam fase ini juga ketika seseorang sudah mencapai puncak kemapanan, harus dipikirkan tentang distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan di sini adalah maksudnya terkait dengan waris, bagaimana kita akan mentransfer kekayaan kita kepada anak-anak kita. Hal yang penting dalam fase ini tentu saja tetap bagaimana mempertahankan lifestyle, karena kita ingin tetap berada pada gaya hidup yang sama, dan bagaimana untuk mempertahankan. Kemudian untuk pendidikan anak masih harus dilanjutkan dalam fase ini. Tentu saja jika dengan penghasilan yang berlebih, maka porsinya juga bisa ditambah, karena hal itu tentu saja nantinya akan diperlukan oleh anak-anak kita untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain dana pensiun yang tetap disisihkan, satu hal yang penting yang harus direncanakan pada fase ini, yaitu tax planning. Ketika penghasilan seseorang cukup tinggi, maka harus dilakukan perencanaan perpajakannya. Tentu saja yang sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku di negara kita. Oke, fase berikutnya adalah masa pensiun awal, yaitu biasanya pada umur 51 sampai 60 tahun. Dalam fase ini, seseorang sudah memasuki masa pensiun. Kemudian biasanya sudah tidak memulai cicilan lagi atau tanggungan, sudah bebas finansial, dan anak-anak sudah mandiri. Nah, dalam fase ini biasanya porsi dari tabungan, apa yang ditabung akan mulai turun. Kemudian porsi dari investasi juga mulai turun.
Yang harus dilakukan seseorang adalah memaksimalkan aset yang telah dimiliki. Artinya ketika di fase sebelumnya sudah mulai menambah aset berupa properti atau aset yang lain, nah pada fase ini aset-aset yang telah kita miliki harus dimaksimalkan, tentu saja untuk menghasilkan pemasukan, karena pada fase ini seseorang sudah pensiun. Dari pemaksimalan aset ini tentu saja diharapkan bahwa akan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mengcover atau menopang kehidupan sehari-hari. Pada fase ini tentu saja proteksi masih diteruskan terkait asuransi, kemudian dana darurat tetap disisihkan meskipun jumlahnya sedikit. Kemudian distribusi kekayaan juga mulai direvaluasi lagi apakah sudah tepat ataupun harus diperbaiki untuk perencanaannya. Oke, fase yang terakhir adalah masa tua akhir, biasanya dimulai dari umur 61 tahun. Karakteristik dalam fase ini adalah penghasilan yang diperoleh dari investasi-investasi yang sudah ditanamkan pada fase-fase sebelumnya. Di sini juga dana pensiun yang sudah dimiliki dapat mulai dinikmati. Di fase ini juga distribusi kekayaan ataupun waris harus mulai dieksekusi. Artinya seseorang sudah harus mengambil langkah-langkah yang real terkait dengan distribusi kekayaan tersebut. Oke teman-teman, itulah hal-hal yang dapat saya bagikan. Semoga hal-hal ini dapat membantu teman-teman untuk merencanakan target keuangan teman-teman. Jangan sampai teman-teman bingung apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman pada fase umur sesuai yang teman-teman sekarang ini berada. Itu saja teman-teman hal yang bisa saya bagi pada video kali ini. Teman-teman bisa komen, like, dan subscribe channel Ngobrol Bisnis dan Keuangan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye.